Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 10. Kita masih di bab 1 yaitu teks laporan observasi. Sesi 2 ya, karena kemarin kita sudah bahas sesi 1 yaitu A dan B. Yang hari ini akan kita bahas adalah sesi atau bagian C dan D. Ya, oleh Ibu Eka Suryani, SPD. Kita mulai. Bagian C, menganalisis isi dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Membandingkan struktur dari dua teks laporan hasil observasi dan mengklasifikasi kaidah kebahasaan dari dua teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi terdiri dari dua bagian, definisi umum dan definisi bagian. Definisi umum merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas di dalam teks. Sedangkan definisi bagian merupakan bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf, dalam kurung penjelasan rinci. Berarti terperinci ya. Nah, selanjutnya kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. 1. Kalimat pasif, kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan, biasanya ditandai oleh predikat yang berawalan di atau ter. Kedua, kalimat definisi, kalimat yang berisi penjelasan yang ditandai dengan kata adalah, yaitu, yakni, dan merupakan. Ketiga, penulisan istilah Latin. Untuk nama spesies berlaku internasional yaitu harus dicetak miring atau digaris bawahi. Dan kata pertama diawali huruf kapital. Yang keempat, kata sifat. Kata yang menyatakan sifat dari sesuatu, misalnya kata langka dan jarang. Selanjutnya yang kelima, kata umum. Kata yang ruang lingkup maknanya mencakup hal-hal umum dan menyangkut aspek-aspek yang lebih luas. Terakhir, kata khusus. Kata yang ruang lingkup maknanya mencakup hal-hal yang sempit atau hanya meliputi aspek-aspek tertentu. Ya, bagian D, mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam menyusun teks laporan hasil observasi. Menyusun teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan kaidah kebahasaan. Gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam menyusun teks laporan hasil observasi. Sebuah tulisan atau teks terdiri atas gagasan pokok dan gagasan-gagasan penjelas. Sebelum menyusun teks laporan hasil observasi, Anda diharuskan menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas teks laporan hasil observasi yang akan Anda susun. Mengembangkan teks dimulai dengan menuliskan gagasan-gagasan pokok terlebih dahulu. Setiap gagasan pokok dikembangkan menjadi satu paragraf. Ingat, satu paragraf terdiri atas satu gagasan pokok dan beberapa gagasan penjelas. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis teks laporan hasil observasi. Pertama, kalian tentukan tema atau topik teks laporan hasil observasinya. Kedua, kalian membuat kerangka tulisan dengan memperhatikan struktur teks laporan hasil observasi. Ketiga, mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik melalui kepustakaan maupun melalui observasi langsung. Keempat, menganalisis data yang diperoleh. Kelima, kalian susun teks laporan hasil observasi sesuai dengan kerangka yang telah dibuat. Keenam, mempresentasikan teks laporan hasil observasi berdasarkan masukan dari teman.
Ketujuh, merevisi teks laporan hasil observasi berdasarkan masukan dari teman. Kedelapan, mempublikasikan teks laporan hasil observasi melalui papan pamer di kelas, majalah sekolah, atau media berbasis TI. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan selamat membuat teks laporan hasil observasi dalam tugas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.